Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak, tak kala telah tiba masanya, malaikat Israfil akan meniup sangkakala dan semua yang hidup akan mati. Pada tiupan pertama, bertujuan untuk membuat takut seluruh jiwa yang hidup. Tiupan kedua, untuk mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan tiupan yang ketiga, bertujuan untuk membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati. Tak kala malaikat Israfil meniup sangkakalanya tersebut, semua makhluk telah mati tak tersisa kecuali malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan halamatul arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan kepada Israel untuk mencabut roh-roh para malaikat yang tersisa tersebut. Ia pun memenuhi perintahnya dan mencabut roh semua malaikat yang tersisa, maka tinggal malaikat Israel bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Israel, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku?" Yang artinya, tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain menegaskan bahwa tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel untuk mencabut rohnya sendiri, maka pergilah malaikat maut itu ke suatu tempat yang terletak di antara surga dan neraka. Maka di sanalah Israel mencabut rohnya. Dan ketika rohnya dicabut, malaikat Israel menjerit sangat keras, sehingga andaikan masih ada makhluk yang masih hidup tak kala itu, mereka akan binasa dan hancur lebur mendengar jeritan sang malaikat maut yang begitu dahsyat dan keras itu. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Selepas malaikat Israel tercabut rohnya, tinggallah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Hidup, Maha Berdiri lagi Maha Berkuasa. Allah kemudian menghidupkan kembali malaikat Israfil dan hamalatul arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya seraya menunggu perintah dari yang Maha Berkuasa selanjutnya. Malaikat ketiga yang dihidupkan yakni malaikat Jibril. Kemudian dihidupkan kembali pula malaikat Mikail. Selepas kedua malaikat tersebut hidup kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk pergi ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa berbagai perhiasan yang berasal dari surga dengan mengendarai buruk, sejenis hewan tunggangan Rasulullah pada saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Allah menghidupkan kinasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Seluruh manusia keluar dari dalam perut bumi dalam kondisi telanjang bulat. Mereka berjalan berduyun-duyung berkumpul ke arah Tuhan mereka. Kemudian para manusia berhenti pada suatu tempat selama 70 tahun lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut manusia itu sendiri. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa pada hari itu. Hal ini bukan lain supaya manusia mafhum dan menyadari akan tujuan darinya hidup di dunia ini, yakni hanya untuk melalui rentetan cobaannya, baik yang berupa kedukaan maupun nikmat. Segala apa yang telah manusia itu kerjakan selama di dunia telah tercatat secara rapi oleh para malaikat yang senantiasa menjaga di sisinya. Dan tak kala telah tiba masanya, semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Walau a'lam.